Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Komunikasi Sosial. Pada video hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Dengan anggota yang pertama Anifa Widya Indarti, yang kedua saya sendiri Nur Alfia Mulyaningsi, ketiga Ella Anggraini, keempat Azminatul Muna, dan yang terakhir Mala Apriliana. Materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama ada komunikasi pembangunan yang berisikan pengertian komunikasi pembangunan dan peran komunikasi dalam pembangunan. Yang kedua, psikologi komunikasi yang berisikan pengertian psikologi komunikasi dan bagaimana pendekatan psikologi dalam komunikasi. Yang ketiga, aspek psikologi terdiri dari 13 aspek psikologi dalam pembangunan, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan kajian teori atau dasar dari apa yang akan kita bahas di video kali ini. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi atau sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Nasution 1996-92. Psikologi komunikasi dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental atau proses berpikir dan behavioral dalam komunikasi. George A. Miller. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi pembangunan. Komunikasi diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam ranah pembangunan. Lalu apa yang dimaksud dengan komunikasi pembangunan? Komunikasi pembangunan merupakan ilmu komunikasi yang secara khusus menerapkan atau mempelajari mengenai konsep komunikasi serta teori terkait untuk keperluan pembangunan. Keperluan pembangunan seperti apa sih yang dimaksud? Yaitu pada seluruh sektor pembangunan, contohnya seperti pada bidang studi, kemudian analisa promosi, kemudian juga pada evaluasi teknologi komunikasi. Komunikasi pembangunan ini berperan sangat penting pada seluruh sektor pembangunan. Salah satunya yaitu pembangunan suatu negara. Mari kita mengingat kembali apa itu fungsi dari komunikasi, yaitu fungsinya suatu interaksi pertukaran pesan secara dua arah. Nah, dua arah yang dimaksud dalam komunikasi pembangunan suatu negara di sini yaitu khususnya pemerintah dan juga masyarakat. Komunikasi ini diperlukan dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Dengan adanya komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan juga informasi mengenai sejauh mana nih proses pembangunan diperlukan, kemudian bagaimana sih peran serta support berbagai pihak guna mensukseskan pembangunan tersebut. Kemudian terdapat 12 peran komunikasi dalam pembangunan menurut Hedebro. Yang pertama yaitu komunikasi dapat menciptakan iklim perubahan seperti menanamkan nilai, sikap, serta perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua, komunikasi juga dapat mengajarkan keterampilan baru seperti membaca dan juga menulis. Kemudian yang ketiga, media massa sebagai alat komunikasi juga digunakan sebagai pengganda sumber daya pengetahuan. Selanjutnya, media massa juga dapat mengantarkan pengalaman yang seakan-akan dialami sendiri oleh pembaca. Kemudian, yang kelima, komunikasi dapat merangsang aspirasi kita untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi juga dapat membantu penemuan norma baru sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga dapat mendorong partisipasi seseorang dalam pembuatan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedelapan, komunikasi ini dapat memberikan pengetahuan yang bisa mengubah struktur kekuasaan masyarakat yang masih tradisional. Selanjutnya, komunikasi juga dapat menumbuhkan rasa kebangsaan, mengatasi loyalitas lokal atau suku, agama, dan ras.
Kesepuluh, komunikasi ini membuat masyarakat sadar pentingnya mereka sebagai warga negara, sehingga bersedia turut serta dalam aktivitas politik. Selanjutnya, komunikasi juga dapat memudahkan perencanaan serta implementasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir, komunikasi dapat membuat pembangunan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Dapat disimpulkan pada intinya komunikasi ini diperlukan agar proses pembangunan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Anifa. Sekarang kita masuk ke psikologi komunikasi yang akan dijelaskan oleh saya, Mala Apriliana. Psikologi meneliti perihal kesadaran dan pengalaman manusia, sementara komunikasi adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, psikologi komunikasi itu apa sih? Psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha mendeskripsikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental atau proses berpikir dan behavioral dalam komunikasi. Yang tadi itu merupakan pengertian menurut George A. Miller. Kemudian terkait komunikasi, psikologi ini menganalisa komponen yang terlibat di dalamnya. Contohnya apa sih? Contohnya psikologi meneliti karakteristik komunikan, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya. Psikologi juga meneliti sifat komunikator. Bagaimana nih komunikator dapat menyampaikan pesannya kepada komunikan dan bagaimana komunikan mampu mencerna pesan yang disampaikan oleh komunikator. Itu dia mengapa psikologi terdapat pendekatan yang menurut Fisher, yaitu penerimaan stimuli secara indrawi, proses yang mengantarai stimuli dan respon, prediksi respon, serta peneguhan respon. Nah, psikologi sendiri dalam komunikasi ini memiliki ruang lingkupnya sendiri nih, yaitu komunikasi intrapersonal atau komunikasi kepada diri sendiri, analisa komunikasi, komunikasi eksternal atau komunikasi dengan orang lain, proses penyampaian peran, pembentukan perilaku, serta komunikasi massa dalam perspektif psikologi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai psikologi komunikasi. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut aspek psikologi oleh Saudari Ella. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek psikologi, yang mana terdapat 13 aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. Yang pertama yaitu intelijensi sasaran pembangunan. Intelijensi sering dikaitkan dengan tingkat kecerdasan, yang dimana artinya semakin tinggi tingkat kecerdasan komunikan, masyarakat pun akan semakin tinggi mengenai tingkat keberhasilan komunikasi dalam pembangunan. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kecerdasannya, semakin sulit komunikan mengerti pesan yang akan disampaikan. Jadi proses komunikasi pembangunan tersebut akan menjadi semakin kecil. Yang kedua yaitu sikap sasaran pembangunan. Sikap menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan reaksi atau merespon stimul yang diterima. Sehingga setiap rasa yang dimiliki setiap orang itu pastinya berbeda-beda. Karena faktor yang memegang peranan penting dalam penentuan komunikasi ini adalah perasaan dan emosi. Dalam komunikasi pembangunan, sikap masyarakat menjadi sasaran pembangunan yang mempengaruhi proses komunikasi pembangunan tersebut. Jika respon masyarakat positif, maka komunikasi pembangunan dapat berjalan sesuai yang akan direncanakan. Jika respon yang dilakukan masyarakat negatif, maka semakin kecil pula tingkat keberhasilan komunikasi pembangunan. Yang selanjutnya yaitu minat sasaran pembangunan. Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu yang diinginkan. Jika minat masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan tinggi, jelas itu sudah menjadi perubahan yang sangat efektif dan menjadikan peluang keberhasilan komunikasi pembangunan tersebut semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu motivasi sasaran pembangunan. Motivasi merupakan kecenderungan
yang berkeinginan tinggi untuk terhadap sesuatu. Terdapat dua motif. Yang pertama yaitu motif intrinsik yang berasal dari dalam individu, yang kedua adalah motif ekstrinsik yang berasal dari luar individu. Ketiadaan motivasi akan terjadinya perubahan akan menyebabkan sulitnya keberhasilan proses komunikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu berpikir positif. Berpikir positif di sini terkait cara berpikir yang mengarahkan sesuatu ke arah yang positif. Melihat sesuatu, dalam hal ini perubahan terkait pembangunan ke dalam segi baiknya. Kebiasaan berpikir positif ini dapat menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan harga diri, motivasi, serta kemudahan dalam menjalin kerjasama. Kebiasaan berpikir positif ini perlu dimiliki oleh komunikan maupun komunikator. Yang selanjutnya yaitu penetapan sasaran. Penetapan sasaran atau goal setting merupakan dasar yang dilakukan untuk proses pembangunan komunikasi tersebut. Sasaran komunikasi pembangunan perlu ditetapkan sejak awal proses komunikasi pembangunan dilakukan, baik sasaran secara jangka pendek, menengah, atau panjang. Ada 3 syarat penentuan sasaran yang bermanfaat, yaitu sasaran harus menantang, dapat dihargai, dan meningkat. Dan aspek psikologi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Aspek psikologi selanjutnya yaitu 7 emosi. Faktor emosi menyangkut perasaan komunikan, sasaran komunikasi pembangunan, secara pribadi baik secara dirinya sendiri maupun terhadap rencana pembangunan yang dikomunikasikan serta sekelilingnya. Bentuk-bentuk komunikasi seperti senang, sedih, cemas, takut atau marah selalu pada setiap orang. 8. Kecemasan dan ketegangan. Kecemasan terkait dengan rasa takut kehilangan sesuatu, takut gagal, takut salah, dan sebagainya. Kecemasan tersebut dapat menimbulkan ketegangan yang dapat memperkecil peluang keberhasilan komunikasi pembangunan. 9. Kepercayaan diri. Jika sasaran pembangunan percaya diri bahwa pembangunan akan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan, maka peluang keberhasilan komunikasi pembangunan semakin besar. 10. Konsentrasi. Dengan konsentrasi, kesadaran seseorang akan tertuju pada pembangunan dalam waktu tertentu. Semakin baik dan semakin lama konsentrasi komunikan dalam proses pembangunan memperbesar peluang keberhasilan komunikasi pembangunan. 11. Evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan sasaran pembangunan. Dengan pemikiran penentu, target komunikasi pembangunan dapat disesuaikan dengan kemampuan sasaran pembangunan. 12. Bakat. Setiap orang memiliki kemampuan khusus atau bakat tertentu. Sasaran pembangunan yang berbakat akan lebih mudah memahami pesan yang dikomunikasikan terhadap pembangunan. 13. Pembentukan persepsi. Persepsi memiliki makna pada sensasi dan membuat seseorang mendapatkan pengetahuan atau pengalaman baru. Umumnya, persepsi didapatkan berdasarkan pengalaman seseorang mengenai sesuatu. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan sebaik mungkin menimbulkan persepsi yang baik untuk menjamin keberhasilan komunikasi pembangunan. Nah, teman-teman udah paham belum tentang apa yang tadi kita diskusikan? Kesimpulannya adalah, komunikasi pembangunan merupakan ilmu komunikasi yang secara khusus mempelajari penerapan konsep komunikasi serta teori terkait untuk keperluan pembangunan. Psikologi komunikasi dapat diartikan sebagai ilmu yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, meramalkan, serta mengendalikan peristiwa mental atau proses berpikir dan behavioral dalam komunikasi. Aspek-aspek psikologi untuk menunjang keberhasilan proses komunikasi pembangunan yaitu intelijensi, sikap, minat, motivasi, berpikir positif, penetapan, emosi, kecemasan, kepercayaan diri, konsentrasi, evaluasi, bakat, dan pembentukan persepsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.